Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa rawuh di Masjid Walidah Dahlan yang insya Allah diberkahi Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa istiqomah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kalau kemarin sudah kami sampaikan tentang toharoh. Toharoh itu ada dua. Yang pertama adalah toharoh secara maknawi, dan yang kedua adalah toharoh secara indrawi. Toharoh secara maknawi sebagai review adalah kita bersih, suci ya, dari kesirikan, kemaksiatan, dan apa yang membuat hati kita kotor ya, dengki, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Toharoh maknawi ini ya, menurut ulama juga lebih penting ya dari hanya sekedar kebersihan badan ya. Sebagai contoh, kalau dia itu badannya bersih tapi dalam hatinya itu ada kemusyrikan, nah itu juga bermasalah. Oleh sebab itu ya, ibadah-ibadah hati ya itu sangat penting dan memiliki posisi yang sangat urgent dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menunjuk ahli surga ya, lihatlah orang itu adalah ahli surga. Ternyata setelah diteliti oleh para sahabat, kenapa kok dia menjadi ahli surga ya, kemudian sahabat bertanya dan dijawab oleh yang ditunjuk oleh Rasul tadi, bahwa saya dalam hidup ini tidak pernah dengki, iri hati, dendam. Jadi hati saya itu bersih, bersih dari kemusyrikan, bersih dari hati yang kotor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahmati Allah ya, kesucian jiwa, kebersihan hati ini sangat penting dalam Islam. Yang kedua adalah bersih dari kotoran secara makna hisi ya. Jadi untuk menghilangkan hadas, kita tahu ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar harus dihilangkan dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan kita bertoharoh. Salah satu wasilah untuk menghilangkan hadas adalah air. Jadi air ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu unsur air itu 58 sampai 78%. Jadi saking pentingnya ya, itu dalam tubuh kita terdiri dari air seperti itu. Oleh sebab itu ada air yang suci dan mensucikan. Jadi sifatnya suci, zatnya juga suci. Sebagai contoh, air hujan. Air hujan itu suci dan mensucikan. Kemudian air es, air salju, atau air yang mengalir ya, seperti air sungai. Air sungai itu dalam jumlah yang banyak ya, suci dan mensucikan. Kemudian air sumur juga suci,
kemudian air laut juga tentu saja suci airnya, halal bangkainya. Jadi pernah ditanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kami berwudu dengan air laut? Para sahabat bertanya seperti itu. Rasul mengatakan halal bangkainya, bersih atau suci airnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, jadi air yang turun dari langit, itu kemungkinan itu suci dan mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah kita hafal, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air untuk tahur, untuk bersuci, yaitu air itu suci dan mensucikan. Oleh sebab itu, ya, jadi kalau kita mau bersuci, kita harus menggunakan air yang suci, sekaligus dia secara zat dan hakikat bisa mensucikan. Kalau ada yang bertanya, kalau toharoh boleh menggunakan alkohol, menggunakan air teh, air susu dan lain sebagainya. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau namanya alkohol itu, ya dia tidak mensucikan seperti itu. Ya, tapi ya ada yang bertanya, ya apakah alkohol itu najis? Apakah sesuatu yang haram itu hukumnya najis? Nah, di sini perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka ada satu kaidah, setiap yang najis itu haram, ya. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Menurut beberapa pendapat para fuqaha, jadi kalau air alkohol itu menjadi keras, ya, membeku dan menjadi keras, itu tidak najis hukumnya. Dan itu sudah ada di berbagai literatur, ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Sebab itu, ya, pada pagi hari ini kita akan memperkaya pembahasan tentang permasalahan air. Jadi barangkali di Indonesia ini air itu melimpah ruah, tapi di negara Timur Tengah itu ada yang setahun itu hanya gerimis 3 kali sampai 4 kali. Jadi luar biasa, Indonesia itu ya sering hujan, ya, itu ya. Tapi bagaimana dengan negara yang tidak pernah hujan? Memang ada, ya, di Timur Tengah, mungkin di Sudan, di Mesir, di Timur Tengah lainnya, di Afrika itu, masya Allah, ya, itu tidak seperti di Indonesia. Oleh sebab itu di Indonesia ini luar biasa, ya, sumber daya alamnya luar biasa, ya, kemudian apanya melimpah ruah, ya, harus kita syukuri kita hidup di Indonesia. Oleh sebab itu air ini hukumnya suci dan mensucikan, ya. Tetapi ada catatan, kalau air itu berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya, itu kemungkinan najis, ya, atau lebih sedikit dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau bahasa ilmiahnya, ya, kalau kita punya bak, ya, mohon maaf, itu kena kotoran cicak atau kotoran yang lain, kalau itu air baknya itu sedikit, berubah rasa, berubah warna, dan berubah baunya, maka kemungkinan menurut jumhur ulama itu tidak boleh untuk bersuci. Nah, kenapa? Ya, karena sudah berubah rasa, berubah warna, dan berubah baunya. Tetapi kalau, mohon maaf, air itu mengalir, meskipun warnanya itu kadang coklat, ya, tapi air itu banyak, ya, mungkin sebagai ilustrasi, boleh nggak kita berwudu dengan air banjir? Para ulama rata-rata mengatakan boleh, ya. Kenapa? Karena air itu banyak dan mengalir. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita itu, ya, untuk berwudu, bersuci dengan air yang mengalir.
Dan pernah suatu saat Rasulullah melarang kita berwudu dengan air yang menggenang dan sedikit, ya. Jadi air kalau mengalir kemungkinan itu suci dan bisa untuk bersuci. Tetapi kalau air itu mohon maaf menggenang, kemudian air itu kena sinar matahari, kalau dalam bahasa fikihnya air musammas, ya, air yang langsung kena matahari kemudian sedikit dan menggenang, kemungkinan tidak bisa untuk toharoh, atau kita cari alternatif lainnya. Oleh sebab itu para ulama fikih mengatakan kalau air itu mengalir, kemungkinan insya Allah itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Bapak Ibu rahmatullah, jamaah rahmatullah. Oleh sebab itu Islam itu membahas dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Artinya dalam kehidupan ini semuanya diatur dalam Islam, ya. Jadi tidak ada agama yang mengatur sedemikian rupa. Bahkan dalam kehidupan kita air dan air itu diatur sedemikian rupa, ya. Jadi luar biasa. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Insya Allah kita akan membahas tentang fikih air pada kesempatan berikutnya, dan kita akan membahas tentang wudhu, tayamum, dan mandi seperti itu. Nah, barangkali cukup sekian, ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.